Cuman Rege ini manusia yang memang tidak punya skill apa-apa, tapi karena dia sanak keluarga, akhirnya mau tidak mau dikasih kerjaan. Seperti sesuatu yang tidak asing ya. Lahir cerita cinta. Sudah, jelek. Ransel di punggung semangat membara. Destinasi 1, 2, 3 kota. Laut, darat, bahkan angkasa. Tetap berangkat, kita pasti bahagia. Gunung tinggi menjulang, pantai berpasir putih. Orang tak mau pulang, harus tetap gas lagi. Daripada diam di rumah, mari kita berangkat. Let's go, berangkat. Let's go, kaks berangkat. Let's go, berangkat. Berangkat, berangkat. Halo kakak bos. Siap, laksanakan. Sesuai titik koordinat ya. Di XX1, epicentrum ya. Oke, siap. Siap, kami berangkat ke sana. Oke guys, kita abis ditelepon sama kakak bos. Jadi kita disuruh ke titik koordinat itu di XX1 epicentrum. Di sana lagi ada gala premier bersama film kakak bos. Let's go, kita berangkat. Cause I don't give a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I pray. Regis kita udah dapat gelangnya, kita mau masuk ke premiernya. Sebelum kita masuk ke dalam bioskopnya, kita tuh mau nemuin produser, director, pokoknya cast-castnya. Kita mau wawancara satu-satu. Nah, sekarang kita mau ke Bang Ari dulu sebagai director film Kakak Bos. Nah, makanya kalian ikutin terus ya. Ayo, kita kesana yuk. Oke, kita ketemu sama sutradaranya film Kakak Bos. Hormat. Hari ini gala premier ya, Bang? Yes, hari ini kita gala premier. Oke, gimana perasaannya, Bang, setelah gala premier? Saya sejujurnya sih sejauh ini cukup lega karena tadi saya sudah dengar-dengar nguping-nguping reaksi dari teman-teman wartawan. Nah, wartawan itu salah satu yang kadang-kadang ya teman-teman itu kan maksudnya referensinya banyak ya, jadi kayak mampukah menjawab ekspektasinya mereka gitu. Sejauh ini sih mudah-mudahan cukup oke ya. Saya belum nonton dengar mereka sampai selesai itu, tapi ngopi-ngopi sejauh ini sih menyenangkan. Mantap. Harapan Bang Ari untuk film Kakak Bos itu apa? Harapan saya untuk film Kakak Bos adalah mudah-mudahan teman-teman bisa melihat film Kakak Bos ini sebagai sesuatu yang menghibur, yang menyenangkan, sehingga ketika keluar dari bioskop dan menonton film tentang Indonesia Timur tidak lagi perasaannya itu sedih, menjadi bahan bersyukur dan kayak aduh kasihannya teman-teman di Indonesia Timur seperti. Tapi kita punya opsi juga untuk melihat. Itu memang kenyataan. Hal-hal seperti itu memang harus kita sikapi juga. Tetapi setidaknya kita juga punya opsi untuk melihat di layar lebar orang-orang Timur yang berprestasi, yang menyenangkan, yang wah bikin kita bergairah gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa merasakan bahwa orang Timur meskipun kulitnya gelap tetapi jiwanya terang. Itu sih. Oke, satu lagi nih Bang. Pesan untuk yang nge-spoilerin film Kakak Bos sebelum tayang. Buat yang spoilerin Kakak Bos sebelum tayang, artinya sebenarnya dia sudah nonton kan, tapi terus dia spoilerin. Mudah-mudahan
kamu didatangin sama Boni. Mudah-mudahan kamu didatangin Boni. Buat yang spoiler-spoiler film Kakak Bos, kamu tinggal sama-sama dengan Boni. Oke, makasih ya Bang Siap. Ari. Jangan lupa ya, nonton film Kakak Bos tanggal 29 Agustus 2024 di bioskop. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone eternally. Ya, Promonya biar FVP gimana Bang? wow, pertanyaan pertama yang langsung menarik sekali. Nah, season apa tuh? Kalau soundnya pasti pastinya yang FYP gitu. Kalau misalkan mau ke bioskop, bilang ayo nonton dulu nih, ya kan? Saya nggak bisa, jangan bilang nggak bisa, nggak bisa Yura, nggak bisa. Mohon maaf ya, karena kamu langsung menembak, saya belum menyiapkan. Paling lucu pokoknya di bagian rekaman studio dan tes vokal pertama kali itu lucu, dan menurut saya LPM terpanjang, ketawa terpanjang di sini tuh ada mungkin berapa menit itu ya. Itu menurut saya favorit karena semua pemain di dalam situ kebagian scene lucu dan tidak terlalu effort untuk melucu karena cuma sebatas ekspresinya, makanya harus nonton. Susah saya jelaskan di sini karena lucu sekali di adegan di orang yang berdiri di dalam studio itu favorit sih. Ya, akhirnya yang sudah dibuka dari praproduksi sampai post pro sampai kemarin juga sempat screening dan lain-lain. Hari ini nih kita akan melaksanakan premier. Semoga semuanya senang. Jadi ada leganya tapi ada deg-degannya juga. Tapi Bang Mamat di sini perannya sebagai apa sih Bang? Sebagai reggae, anak reggae sih. Hari ini hip hop dulu, reggae, merah kuning hijau. Karakternya ya bodok-bodok, kocak-kocak goblok. Terus ya sudah ya ini, pokoknya dandanannya selalu ini dengan berambut gimbal. Gini lah reggae, dengan mata sedikit kecil. Abang sering difitnah nggak di film ini? Sangat. Saya Ari Kritik itu selalu ketika menulis cerita, baik di Pelukis Hantu yang waktu itu tayang OTT dan sekarang Kakak Bos selalu menyiksa saya. Jadi mungkin ya Kakak Bos ini adalah project terakhir saya bersama Ari Kritik. Saya tidak sanggup sama dia. Jadi dia selalu apapun yang terjadi harus siksa saya. Oke, terima kasih ya Kak. Anjing. Saya di film Kakak Bos sebagai investor utama dan eksekutif produser. Ngomong kosong ya teman-teman, saya sebagai Gafur. Gafur itu supporting talent dari seorang Kakak Bos yang diperankan oleh Kakak Godfred Orindeo. Sebagian ya, kebijaksanaannya Gafur itu saya sekali. Bagaimana kematangan dalam menghadapi masalah itu juga saya sekali. Mengayomi adik-adik itu juga saya sekali. Jujur dan tidak fitnah itu juga saya sekali. Jadi memang Gafur itu saya melihat representasi saya di kehidupan yang sebenarnya gitu. Cuman reggae ini manusia yang memang tidak punya skill apa-apa, tapi karena dia sana keluarga, akhirnya mau tidak mau dikasih kerjaan. Seperti sesuatu yang tidak asing ya. Sana keluarga tidak punya skill apa-apa, tapi diusahakan untuk mempunyai sebuah jabatan. Begitulah, itu reggae tuh. Oke, Bang Godfred, gimana nih perasaannya menjadi pemeran utama di film Kakak Bos? Pertama bahagia, terus deg-degan. Bondingnya untuk sama pemain ya, bangun chemistry antara sama pemain tuh apa ya? Jadi kita sering sharing, terus mulai dari reading itu kita mulai sama-sama ini berkumpul, jadi mulai saling mengenal satu sama lain ya, karena ya namanya orang timur ya, kalau udah kumpul tuh cepat sekali gitu. Jadi ya untuk chemistry yang penting kita udah tahu cerita seperti ini, tinggal dibawakan ke dalam film rasanya gimana, itu yang kita bisa deh. Dan bang chemistry-nya itu kita memang karena bondingnya memang udah mulai dari proses reading itu udah asik sih. Jadi kita saat itu udah jalannya udah saling support. Bang Godfred, nyanyiin lagunya Bung Glenn dong, sedikit aja.
Lahir cerita cinta. Sudah. Rasanya syuting bareng orang-orang timur gimana? Happy banget, mereka heboh banget. Aku juga orang timur sih sebenarnya, cuma timurnya bukan yang kayak gitu. Aku timurnya Makassar. Cuman emang kalau orang timur tuh seru banget. Mereka joget-joget, nyanyi. Emang selalu rame meskipun kita syuting sampai subuh, tetap energinya 100%. Meskipun aku udah lemah dan tidur, tapi mereka tetap ceria. Di film ini Eca berperan sebagai apa? Aku jadi Gladys, aku jadi temennya anaknya kakak bos, berdua sama Yori. Rata-rata ya seperti Mama Timur tentunya ya yang apa yang bicara keras ya toh, tapi ya sayang juga sih, itu sih Mama Timur banget. Itu yang tadi saya bilang tuh, makanya kakak bos di luar dia boleh apa gagah mungkin, tapi kalau di rumah dia kalah dengan seorang Martha karena intimidatif. Karakternya mencerminkan gua mungkin 7-8 tahun lalu, waktu masih internship kerja di studio sebelum punya album. Jadi kayak waktu meranin karakternya lebih banyak gua throwback waktu kerja di studio tuh kayak gini ya gitu. Apalagi kliennya kayak kakak bos kan, kliennya nakutin gitu. Bangga, mungkin itu satu kata yang paling mewakili perasaan hari ini tuh bangga. Karena film ini punya, bukan cuma punya message yang baik, tapi juga punya apa ya, keunikan yang beda banget lah dari, bukan hanya dari film-film imaginary yang kemarin-kemarin, tapi juga mungkin dari rata-rata film Indonesia yang udah-udah tuh rasanya kakak bos hadir membawa banyak sekali kebaruan di dalam kontennya gitu. Jadi sangat membanggakan Imaginary bisa punya kesempatan melahirkan film seunik, seotentik, sesegar ini. Rasanya deg-degan karena mereka serem semua. Gak ada, happy banget karena udah lama kenal Ari udah lama punya keresahan ini. Jadi dari mulai premis Ari cerita tuh udah penasaran bahwa ayolah segera kita produksi dan kasih lihat ke teman-teman seluruh Indonesia biar nonton. Jadi amazing lah kalau deg-degannya. Kira-kira kenapa mau ngambil film kakak bos? Kenapa mau ngambil film? Mungkin orang suka bilang habis bikin film Batak sekarang Indonesia Timur, besok film Jawa. Yang jelas nggak gitu. Imaginary tuh lahir pengennya punya, selalu nemuin original story, suatu keresahan yang dekat sama kita, suatu keresahan yang relate-nya tuh sama orang banyak, bukan cuma nama orang yang di situ doang. Jadi walaupun ini film Indonesia Timur, ketika kita baca kedekatan, ini kan film ada kedekatan antara ayah sama anak, itu bukan cuma di Indonesia Timur, tapi kayaknya semua suku juga pasti mengalaminya, makanya kita pasti memilih lah karya ini gitu. Kacun, kira-kira kenapa sih harus nonton film kakak bos? Ya harus, biar kalian tahu karakter kita orang timur beda dengan apa yang kalian tahu selama ini tentang kita. Itu aja. Yang penting harus wajib nonton biar makin tahu tentang kita orang timur, itu aja. Biasa banget, dan kemarin alhamdulillah special screen ini juga mendapat respon yang amazing. Akan ada press conference kurang lebih 45 menit ya. Pada saat itu langsung kita foto bareng, lalu akan dibawa lagi ke lounge. Hari ini hari yang kita tunggu-tunggu dengan segala keadaan di luar sana. Gue cuma bilang gue bangga banget sama kita semua yang ada di sini. Mau box office mau enggak, pokoknya gue bangga biar kita semua nikmati hari ini. Kita bangga sama-sama, kita bahagia sama-sama. Amin. Amin. Teman-teman, terima kasih banyak sudah berkumpul di sini. Kita mungkin akan beberapa kali ya mungkin untuk menyapa teman-teman, kemudian mungkin wawancara. Malam ini akan cukup panjang untuk kita semua. Jadi untuk saya sih sepanjang apapun malam ini energinya harus 110% kita berikan. Terima kasih banyak. Jangan di framing. Jangan merdeka. Diksi, jangan merdeka. Maju. Kasih medok seperti cara kita kasih medok. Oke, sudah semuanya? Kakak bos! Gas di atas! Never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate. For taking control of your life, go out and battle it. Nah, ini dia tiketnya. Kita udah mau masuk ke studio 2, yaitu film kakak bos. Kita udah nungguin banget nih.
kita udah sampai di kursi kita, yaitu gak sabar banget sih mau nonton bang, sumpah. Lu penasaran gak sih Mal? Penasaran banget kan? Iya, Seseru apa? Dari trailernya seru banget kan Mal? Seru banget. Makanya teman-teman tuh harus nonton juga gak sih Mal? Harus nonton. Makanya. Itu dia. Sekarang lihat ke depan. Terima kasih banyak sudah datang. Saya tahu di luar sana situasi transportasi sangat luar biasa hektik, tapi teman-teman sudah bela-belain untuk datang ke sini. Terima kasih banyak yang luar biasa. Mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi, dari saya pribadi, film ini sangat emosional dan sangat ibaratnya saya bisa ngajak semua teman-teman saya yang ada di sini. Kalau mungkin teman-teman biasa nonton film Timur, melihat orang-orang Timur yang tidak mampu melakukan sesuatu, tidak ada air, tidak ada fasilitas, susah untuk sekolah. Mudah-mudahan lewat film ini teman-teman bisa melihat teman-teman yang mampu melakukan sesuatu, yang bisa berkarya untuk Indonesia. Mudah-mudahan film ini juga kebanggaannya bisa dirasakan oleh teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Oke, semuanya boleh berangkulan. Kita bungkuk hormat ke penonton. Oke. Selamat menyaksikan Kakak Bos. Kita jadi bisa. The one who loves her menonton Kakak Bos. Sebenarnya kita ditipu dengan genrenya ya. Dibilangnya tadi genre komedi padahal sialan. Hari Kriting the great storyteller ever lah di Indonesia. Bangga menjadi bagian dari adik-adiknya. Bangga lah, representatif kultur tadi itu semualah di situ semua. Itu saya sukses terus Kakak Bos. Luar biasa, saya menangis sumpah. Ternyata relate sekali untuk saya yang punya anak. Awalnya saya masih meraba-raba, ini Bang Ari nulis apa sih? Kalau komedi itu tidak perlu diragukan lagi. Ternyata saya menangis berdua sama istri saya. Yang paling kerasa adalah ketimurannya. Timurnya kuat sekali, tanpa harus ada embel-embel budaya. Dan ternyata bisa dibungkus dengan modern sekali. Keren sekali Bang Ari, respect, hormat. Sebagai istri melihat suami yang film pertama sebagai director gimana, Laida? Sebenarnya aku udah nangis berkali-kali karena sangat bangga dan ngelihat perjuangannya Bang Ari untuk Indonesia Timur, apalagi orang-orang Timur itu pasti dia hatinya besar banget untuk mereka dan akhirnya di film Kakak Bos ini dia bisa memanggil teman-temannya dari semua kalangan, dari komedian sampai penari, dancer, semuanya ada di sini buat orang-orang Timur. Jadi aku bangga banget. Kalau saya melihat ini luar biasa ini, hebat, mantap deh. Bagaimana Mas? Ini yang kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini bangga sekali ya ini. Ya, mudah-mudahan kedepannya lebih lagi. Bangga juga ya karena akhirnya ada film Indonesia Timur yang mengangkat isu-isu Indonesia Timur yang dimana maksudnya orang-orang kan menganggapnya orang Timur tuh keras gitu, tapi di film ini menampilkan orang-orang Timur yang ternyata lembut, asik, bahkan nangis loh. Pasti ini yang nonton pada sedih juga karena ceritanya menyangkut tentang ayah sama anak perempuannya. Jadi kayak saya sebagai orang tua yang tinggal bapak doang, jadi kayak kena banget. Pertama bangga sekali, tidak pernah bayangkan nanti Glory akan ada di layar besar kayak begini. Tapi puji Tuhan dari awal sampai akhirnya terpilih bisa main di sini, semuanya berjalan dengan baik. Jadi bangga sekali. Terus yang paling
tidak membayangkan Glory akan berakting seperti itu. Tapi ya itu, puji Tuhan, terima kasih buat si Ari sama Kristo yang selama proses tuh betul-betul menggembleng si Glory sampai akhirnya dia bisa berperan dengan baik sebagai Angel dalam film Kakak Bos. Bagaimana tadi kakak-kakak sudah nonton? Iya, cukup menarik ya. Terus emang membawa emosi. Iya, kita sebagai orang tua jadi amazing sekali filmnya, ya ampun. Karena aku pun yang punya anak cowok nangis, apalagi orang tua yang punya anak cewek ya pasti lebih relate lagi. Kalau ditanya soal musik ya emang kerjanya udah di musik. Yang paling saya senang sih memang ngelihat dinamika nunjukin apa ya komunitas teman-teman orang Indonesia Timur gitu yang ditunjukin ada di ibu kota, seru banget. Dan saya ingat kalau syuting tuh emang berisik banget. Kita nggak bisa mau cut mau santai, yang ada kita malah dengerin suara yang ramai, tapi justru di situ yang bikin jadi semangat lagi ngerjain film ini. Dan begitu ngeliat hasil akhirnya emang keren banget melihat teman-teman Mamat, ada Abdur, semua yang terlibat itu masing-masing punya karakter sendiri dan punya momen-momen lucunya masing-masing. Keren banget. Ya, perasaan aku setelah filmnya tayang sih bersyukur banget karena kayaknya respon dari teman-teman yang nonton sih positif ya. Jadi semoga buat yang lain juga responnya sama, positif semua, dan ya jangan lupa nonton Kakak Bos. 1, 2, 3. Nah, itu dia. Tadi kita baru aja nanya-nanya ke cast-nya, ke orang-orang yang udah nonton Kakak Bos, gimana pesan dia udah ngelihat film Kakak Bos ini. Ya, aku sih ngelihat ya dari anak-anak tuh antusiasnya bagus banget dan pada apa ya? Jadi kayak pada semangat gitu loh nontonnya juga. Jadi dari aku juga film Kakak Bos tuh bagus banget, menyentuh hati banget, apalagi tentang seorang ayah dan anaknya, tapi emang kekeluarganya juga sih. Dan itu dibalut sama komedi, itu makin lucu. Jadinya keren banget film Kakak Bos. Pokoknya keren banget. Kalian jangan lupa saksikan film Kakak Bos, bakal tayang di bioskop kesayangan kalian semua tanggal 29 bulan ini. Oke, jangan lupa nonton.